Tangkapan melimpah, para nelayan full senyum sumringah. Mereka tak hanya bekerja mencari nafkah, namun berperan sebagai garda terdepan industri perikanan. Apalagi Indonesia adalah produsen ikan tangkap laut lepas terbesar kedua di dunia. Ya, nelayan sebagai tulang punggung pelaku ekonomi lokal penuh perjuangan maksimal. Nah, untuk bertahan di tengah gempuran ombak, para nelayan kerap membawa bekal seperti nelayan Mandar, Sulawesi Barat. Punya bekal spesial yang dianggap sakral, makanan tradisional, tanda pengikat cinta dan kesetiaan dengan istri yang ditinggal. Seperti apa kisahnya? Inilah bau peapi. Dalam bahasa Sulawesi Barat, bau artinya ikan dan peapi artinya dimasak. Cara pengolahan yang unik membuat sajian ini tampil istimewa. Dikenal dengan kuahnya yang kental dan beraroma khas, bau peapi bukanlah termasuk olahan yang sulit dibuat. Hanya saja cara penyajian dan cara menyantapnya harus mengikuti tata cara adat dan resep leluhur. Alih-alih dimakan dengan sepiring nasi, bau peapi rupanya disantap dengan jepa. Makanan pokok suku Mandar yaitu sejenis roti pipih yang terbuat dari campuran tepung singkong dan kelapa. Tak hanya cocok dan terasa enak, perpaduan bau peapi dan jepa juga bisa menahan rasa kenyang yang lebih lama. Rasanya tuh enak dan ada asam-asamnya karena dicampur dengan asam mangga, ada pedas-pedasnya. Lebih cepat kenyang saja kalau makan jepa kebandingkan sama nasi, ya dibanding nasi. Ya, bau peapi dan jepa adalah dua elemen pokok yang tak bisa dipisahkan. Tak lengkap rasanya menyantap bau peapi tanpa jepa. Tekstur jepa yang cenderung padat namun ringan dapat menyeimbangkan kuah bau peapi yang terasa lebih pekat dan kental. Jepa bisa dibilang pizzanya suku Mandar karena bentuknya yang bulat menyerupai pizza. Cara membuat jepa terbilang sederhana dan mudah. Tepung singkong atau tepung pati dicampur dengan parutan kelapa, sedikit air dan garam sampai menjadi adonan kental. Setelah itu, adonan tinggal dicetak tipis-tipis, lalu dipanggang menggunakan cobek atau piring dari tanah liat. Begitu juga dengan bau peapi, sebagai kuliner otentik, namun proses memasaknya tidaklah sulit. Yang terpenting adalah bahan utamanya yang tak boleh diganti, yaitu ikan cakalang atau orang Mandar menyebutnya dengan ikan turingan. Tak hanya dikenal kelezatan rasanya saja, bagi orang Mandar ikan cakalang termasuk salah satu jenis hidangan mewah dan istimewa. Bahkan dulunya, ikan cakalang kerap menjadi tolak ukur status sosial dan kemakmuran hidup di kalangan nelayan Mandar. Sebenarnya ikan lain boleh. Cuma kalau di sini itu dari nenek-nenek kita dulu, itu yang memang enak itu ikan cakalang. Kadang orang di sini sebut turingan. Karena itulah pada waktu itu dianggap ikan yang kelas 1. Nah, karena dia bisa disamakan dengan ayam atau daging. Karena bentuknya besar, dagingnya enak. Ikan yang berasal dari keluarga tuna ini juga kaya protein, omega 3 dan mengandung selenium sebagai antioksidan. Kandungan fosfor di dalamnya juga baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Paket lengkap ya. Proses masaknya tak bisa lepas dari rempah seperti cabai merah, bawang merah, kemiri, lada, kunyit, dan batang serai yang dihaluskan menjadi satu. Kemudian campurkan bumbu dengan potongan daging ikan cakalang dan sedikit air hingga meresap. Nah, jangan sampai terlupakan, masih ada 2 bumbu kunci utama dari rasa khas bau peapi, yaitu pamaisan dan lomo. Pamaisan adalah asam masakan khas Mandar yang dibuat dari buah mangga muda yang dipotong halus lalu dikeringkan. Rasa asam mangga inilah yang disebut-sebut menjadi kunci keotentikan masakan bau peapi. Sedangkan lomo adalah minyak asli Mandar yang dibuat dari sari kelapa murni yang dimasak lama sampai berubah menjadi minyak. Tak hanya bisa melunakkan daging ikannya saja, lomo juga bisa memberi sensasi aroma sedap pada kuah bau peapi. Penggunaan lomo untuk memasak bau peapi terbilang cukup banyak, karena minyak kelapa murni inilah yang akan menjadi kuah utama bau peapi.
Karena orang Mandar percaya lomo jauh lebih nikmat dan menyehatkan bila dibandingkan dengan menggunakan santan kelapa. Apa maisang itu asam mangga. Jadi mangga yang dicincang kemudian dijemur. Nah, kalau sudah dijemur, sudah masak, itu dia bisa tahan berbulan-bulan. Nah, itu bisa dibawa merantau kemana-mana. Setelah semua bahan dan bumbu tercampur sempurna, tinggal dimasak dengan api sedang selama kurang lebih 10 menit saja sampai kuahnya mendidih. Meski kuah baupe api terlihat berminyak dan kental, namun jangan khawatir saat memakannya, karena saat dikunyah bersama Jepa, dijamin teksturnya langsung lumer sempurna di dalam mulut. Nah, tapi kalau dibawa berlayar, itu sudah berubah. Jadi bukan Jepa, tapi ada namanya Jepa-Jepa. Nah, Jepa-Jepa itu yang dia belum dimasak, sudah dikeringkan. Kalau Jepa tadi itu kan satu bulat begini, tapi kalau Jepa-Jepa itu dilipat menjadi 4. Nah, itu bisa dimasukkan dalam kemasan. Nah, itu tahan sampai berbulan-bulan dibawa ke rantau. Di balik keistimewaan kuliner tradisional, ada kisah menarik yang fenomenal. Konon, ratusan tahun silam, para nelayan Mandar mencari cara untuk membuat makanan yang tak hanya enak, tetapi juga bisa awet untuk dibawa sebagai bekal saat perjalanan melaut. Hasil kebun berupa ubi kayu atau singkong yang melimpah di wilayah Sulawesi Barat, kemudian diolah menjadi tepung pati sebagai makanan pokok. Nah, dari tepung singkong inilah disulap menjadi aneka jenis kue dan makanan. Salah satunya diolah menjadi jepa, yang punya karakteristik mudah dibuat dan tahan disimpan lama alias awet. Mengonsumsi jepa saja tentu tak cukup. Para istri nelayan pun bekerja sama membuat makanan pendampingnya dengan mengolah hasil tangkapan laut, yakni ikan cakalang. Alhasil, terciptalah masakan sederhana namun bercita rasa lezat, juga cocok dijadikan bekal untuk dibawa oleh para suami pergi berlayar, yang kemudian diberi nama baupe api. Tak hanya sekedar mengolah, para istri juga memanjatkan untayan doa selama memasak baupe api dan jepa, dengan harapan bisa memberi keselamatan untuk sang suami selama pergi mencari nafkah. Hingga akhirnya tradisi bekal melaut ini pun masih terus dilakukan sampai sekarang. Para nelayan Mandar juga percaya dengan membawa baupe api sebagai bekal perjalanan melaut dapat menjadi pengikat cinta tanda setia pada pasangan. Ya, bagi masyarakat suku Mandar, baupe api bukanlah sekedar makanan biasa, melainkan hidangan sakral yang dibuat dengan penuh doa dan harapan. Kuliner yang dianggap seperti jimat keberuntungan bagi para nelayan. Olahan ikan laut bercita rasa asam pedas ini dipercaya mempunyai daya magis kuat sebagai pembawa keberuntungan dan keselamatan hidup. Khususnya jepa-jepa tadi itu kan, semakin banyak bekal. Ini orang di laut, mereka tidak selalu berpikir, nanti sebentar kita makan apa lagi. Nah, pokoknya kita mancing dulu sebanyak-banyaknya. Enggak usah takut, tinggal masak air, itu ada tinggal disuruh, itu disiram ke jepa-jepa, sudah makan kita. Ikan tidak perlu pusing, dapat ikan satu, mau dimakan mentah juga jadi. Menariknya lagi, hidangan tradisional masyarakat pesisir Sulawesi Barat ini juga dipercaya memiliki daya magis yang dapat menyatukan hati dan perasaan manusia. Pasalnya, meski para pelaut harus terpisah jarak dan waktu dengan istri atau pasangan mereka, namun setiap memakan baupe api dan jepa, seolah mereka sedang dekat dengan pasangannya. Tak heran, baupe api dan jepa juga dikenal sebagai lambang kesetiaan dan cinta nelayan Mandar. Jadi pelaut Mandar itu boleh dikata memang hidupnya banyak di laut. Dan itulah kesetiaannya orang Mandar. Jadi dia tidak pernah pusing bagaimana istri saya yang saya tinggalin. Dia akan tetap setia. Dan mereka pasti mencari kesibukan. Nah, itulah mereka yang menunun Sutra Mandar. Dari jejak catatan sejarah, kuliner baupe api yang berasal dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat telah menyebar. Kudapan ini sampai ke beberapa daerah lainnya, seperti Majene, Mamasa, hingga ke wilayah ibu kota Mamuju.
Bahkan kini masakan berbahan utama ikan layang atau cakalang ini telah menjadi salah satu ikon kuliner Provinsi Sulawesi Barat.